Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, santri Madinah Hidayatul Muthalibin, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Takrib. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas wajludul maitah atau hukum dari kulit bangkai binatang dan pemakaian tempat makanan dan minuman yang terbuat dari emas. Sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. Hadirin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hadirin abi wa ummati wa zawji wa jami' masyayikhina wa jami' mu'allifi kutubina wa mu'allifi hadhihi kitab wa jami' asatidina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ay hada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wajludul maitati tathhirun bittibaghi. Wajludul maitati utawi kulite bathang iku tathhirun bisa suci dibawi kelawan den samak. Di pasal ini menjelaskan kulit dari bangkai. Bangkai atau al-maitah itu adalah hewan yang halal dimakan dagingnya, yang mati tidak karena disembelih. Bisa karena mungkin matinya karena sakit atau hal-hal yang lain. Pokoknya tidak karena disembelih yang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu kalau menurut mazhab Syafi'i berarti harus putus jalan saluran nafas, saluran makanan yang ada di leher, dan dianjurkan lagi memotong urat yang ada di kanan kiri dari leher binatang tersebut. Dan juga harus disembelih oleh orang muslim, dan dianjurkan menyebut asma Allah atau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu anjuran dalam menyembelih binatang. Jadi kalau ada binatang yang tidak disembelih atau matinya tidak disembelih atau disembelih oleh orang bukan orang muslim, maka itu masuk ke dalam kategori al-maitah atau bangkai. Nah, wajludul maitati tathhirun bittibaghi. Kulitnya bangkai itu bisa disucikan. Ingat, hanya kulitnya saja. Bisa disucikan dengan cara disamak atau tibag. Sawaun fi dzalika maitatun makulul lahmi wa ghairihi. Mohon maaf saya ralat, jadi yang boleh disamak itu adalah kulitnya bangkai yang halal dimakan dagingnya atau yang tidak halal dimakan dagingnya, seperti harimau misalkan. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit bangkai anjing
wal khinziri dan celeng. Anjing dan celeng kita tahu bahwa keduanya adalah najis mughaladah. Nah, kulit anjing dan celeng itu tidak boleh disamak, tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, terus bagaimana? Ya selamanya akan najis, itu tidak bisa disucikan, najis mughaladah. Wa ma tawallada minhuma, wa malan hayawan tawallada kang lahir utawa kang metu apa ma minhuma saking kalep wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalep lan khinzir, atau lahir dari salah satunya. Artinya hewan itu terjadi perkawinan silang, misalkan anjing dengan hewan selain anjing, contoh kambing gitu misalkan. Jadi seandainya terjadi perkawinan silang antara anjing dan kambing, anaknya juga daging kulitnya nanti tidak boleh disamak. Artinya ketika disamak tetap najis gitu, karena hasil kawin silang antara anjing dan kambing. Jadi hukumnya ikut yang anjing. Jadi ikut yang najis mughaladah. Itu hukumnya. Hukum anaknya. Nah, yang bisa disucikan itu hanya kulitnya saja. Untuk bulu, jadi bulu yang ada di kulitnya itu harus dihilangkan. Jadi bulunya, jadi hukumnya najis bulunya itu. Terus daging-daging atau ada gajih yang menempel pada kulit binatang itu, atau darah gajih, pokoknya semuanya yang menempel selain kulit itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Hanya kulit binatang saja yang boleh untuk disamak. Berikutnya wa'adzmul maitati utawi belunge batang, wa sya'ruha lan rambute batang iku najasun najis. Jadi rambut atau bulunya bangkai ataupun azmunnya atau azmun, jadi azmul maitah, tulang belulangnya, tulang, gigi, tanduk, semuanya adalah najis. Wasya'ruha, rambut atau bulu, ya ulune itu ya, itu najis. Ilal adami, kecuali atau kejaba anak Adam itu ya manusia. Jadi mayatnya manusia, baik itu muslim non muslim, pokoknya masuk kategori manusia, itu hukumnya suci. Jadi itu namanya proses samaknya atibag. Kalau secara tradisional yang disebutkan di kitab itu nyamak atau menyamak itu dengan sesuatu yang memiliki rasa sepet gitu ya. Sepet itu ya bukan pahit, ya sepet. Dicontohkan yang bisa untuk menyamak walaupun itu najis, seperti kotorannya burung merpati atau kotorannya doro, yaitu konon katanya yang sudah pernah merasakan itu katanya kok sepet gitu ya rasanya. Nah itu boleh untuk menyamak. Loh, najis ya, walaupun najis nanti kan bisa dicuci dengan air ya. Itu hanya untuk proses nyamaknya saja. Kalau sekarang mungkin ada zat-zat secara kimia gitu ya, untuk nyamak bisa menggunakan zat-zat tersebut.
Ya, kita lanjutkan faslun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wala yajuzu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddati. Wala yajuzu lan ora wenang apa isti'malu awanidz dzahabi gunakake pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak. Jadi haram hukumnya menggunakan adah tempat la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Di tempat untuk makan dan minum, berarti piring atau gelas gitu ya, yang bahannya itu minal zahab wal fiddah, terbuat dari emas dan perak, itu semuanya dihukumi haram. Selain makan minum, wala ghairihima itu bisa diartikan untuk tempat sayur, tempat buah-buahan, tempat nasi. Tempat nasi berarti ya untuk wakul itu istilah bahasa Jawanya ya. Itu juga diharamkan. Hukumnya haram semuanya. Waya juzulan menang apa istimalu ghairihima gunakake liyane zahab wa fiddah minal awani saking beberapa wadah. Jadi boleh menggunakan tempat wadah dari selainnya emas dan perak, misalkan tembaga, perunggu, atau batu ya, batu atau kayu dan lain sebagainya, batok gitu ya. Itu untuk makan dan minum ya. Kalau sekarang piring itu ada yang terbuat dari, itu sudah lama sepertinya ya, dari kaca, dari keramik gitu ya, dari keramik itu boleh, pokoknya selain emas dan perak itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya untuk wadah atau tempat makan dan minum, tempat sayur, tempat buah-buahan gitu ya, itu tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau untuk perhiasan, untuk emas itu hanya untuk perempuan saja yang diperbolehkan. Perak, kalau perak laki-laki dan perempuan diperbolehkan. Nah ini kalau untuk tempat makan dan minum, baik laki-laki perempuan semuanya tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.